Halo, bienvenue. Aku Nasyareta dan hari ini aku akan membahas tentang perpajakan khusus untuk instansi pemerintah. Oke, sebelum kita masuk ke EbuPod, kita harus tahu dasar-dasar perpajakannya terlebih dahulu. Dimulai dari jenis pajaknya, ketentuan-ketentuan setiap pajaknya, dan juga tarif yang dikenakan. Yang tentunya agar tidak bingung dan bisa meminimalisir kesalahan dalam penginputan bukti potong pajak nantinya. Dan jenis pajak yang akan aku bahas kali ini ada 5. Yang pertama ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN, dan juga PPh 4 ayat 2. Sebenarnya aku punya leaflet khusus perpajakan instansi pemerintah yang tentunya lebih ringkas dan mudah untuk dipelajari, dan aku pun ada matriks perpajakan yang bisa kalian download di bawah ini. Nanti aku taruh linknya di caption untuk bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan bukti potong pajak nantinya. Oke, kita lanjut lagi ke PPh 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa dikenal dengan PPh 21. PPh 21 itu apa sih sebenarnya? Jadi PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi. Jadi kita akan garis bawahi di sini adalah orang pribadi, bukan badan, bukan CV, bukan perusahaan, organisasi dan lain sebagainya yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan. Berhubung kita lagi ngebahas tentang perpajakan instansi pemerintah, berarti wajib pajaknya siapa? Ayo. Ya, betul. Ada PNS, non-PNS, TNI, dan juga Polri. Untuk jenis dan tarifnya udah pasti akan berbeda-beda, tergantung dari mana penghasilan tersebut didapatkan. Oke, untuk PPh 21 terdiri dari 2 kategori. Yang pertama ada PPh 21 final dan juga non-final. Jadi apa bedanya PPh 21 final dan tidak final? Jadi secara sederhananya, PPh 21 final ini adalah pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan, dan biasanya PPh 21 final ini adanya dalam kegiatan. Dan sebenarnya jenis pembayaran itu berbagai macam, ada uang honor, uang lembur, uang makan, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita akan ada sosialisasi tentang perpajakan misalnya seperti itu. Dalam sosialisasi tersebut ada jasa tenaga administrasinya, dan jika kegiatannya sudah selesai, jasa tenaga admin tersebut sudah selesai melaksanakan kegiatannya, lalu dia diberikan honor, maka honor tersebut dikenakan pajak PPh 21 final. Dan seperti biasa tarifnya akan berbeda-beda tergantung siapa penerima penghasilan tersebut. Dan jika diberikannya kepada PNS, TNI, ataupun Polri, maka yang dikenakannya itu tergantung golongan. Golongan 1 dan 2 tarifnya 0%, golongan 3 5%, golongan 4 dan pejabat tinggi lainnya 15%. Nah, berbeda lagi dengan non-PNS atau non-ASN. Kalau non-ASN, sudah pasti tidak ada golongan-golongannya. Tarifnya itu sama rata, semuanya 5%. Itu pun jika non-ASN tersebut punya NPWP. Jika tidak punya NPWP, bisa menggunakan NIK, tapi besaran tarifnya berubah, jadi 6%. Oke, yang barusan udah selesai pembahasan PPh 21 final, dan sekarang aku akan bahas tentang PPh 21 non-final. PPh 21 non-final ini tentunya kebalikan dari yang final. Kalau yang final itu benar-benar kalau misalnya ada kegiatan nih, udah beres. Kalau ini enggak. Kalau yang PPh 21 non-final, pembayarannya itu diberikan secara terus-menerus. Biasanya sih setiap bulan ya. Nah, kira-kira apa nih penghasilan yang selalu diterima setiap bulan? Betul, jawabannya adalah gaji. Oke, jadi untuk PPh 21 non-final ini bisa berlaku untuk PNS dan juga non-PNS. Tapi ada satu hal yang harus diingat, untuk PPh non-final ini harus memperhitungkan PTKP. Nah, ini nih yang sebenarnya agak dibikin mumet dan pusing kalau misalkan ngafal pajak. Karena waktu kuliah pun aku suka kayak gitu. Aku agak pusing untuk perhitungan pajak non-final ini, tapi it's okay, nanti aku akan jelaskan sedetail mungkin. Dan berhubung gaji ini adalah penghasilan tetap setiap bulannya, ini yang biasanya yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan, yang biasanya deadline-nya tuh kalau tidak salah setiap akhir bulan Maret ya, tanggal 31 setiap tahunnya sudah pasti ya. Oke, aku akan jelaskan tentang perhitungan PPh non-final ini.
Tapi mohon disimak baik-baik karena perhitungan ini lumayan agak banyak dan perlu dipahami lebih fokus lagi, lebih dalam lagi supaya lebih jelas dan lebih dimengerti. Oke, jadi untuk perhitungannya yang pertama kita harus tentukan PKP-nya terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan PKP yaitu penghasilan bruto dalam 1 bulan dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, ditambah tunjangan-tunjangan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan penghasilan dalam 1 bulan, kita akan kalikan dengan 12 bulan untuk mendapatkan penghasilan 1 tahun tentunya. Dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan penghasilan 1 tahun tersebut, maka akan dikurangi dengan PTKP. Oke, jadi yang perlu aku jelaskan yaitu PTKP dan PKP. Jadi jangan tertukar ya. Untuk PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan yang kita dapat selama 1 tahun tidak serta-merta langsung dikenakan tarif pajak atas penghasilan 1 tahun tersebut. Tapi ada penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut. Apakah dia sudah menikah ataupun belum, ataukah dia punya tanggungan atau tidak. Dan jika memiliki tanggungan pun maksimal hanya untuk 3 orang. Dalam 1 garis keturunan, semenda, ataupun bisa juga anak angkat. Dan setiap ada pertambahan tanggungan, berarti PTKP-nya ditambah sebesar 4,5 juta. Jadi untuk PTKP ini, untuk golongan yang belum menikah, PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Dan jika sudah menikah tapi belum punya tanggungan, atau anak misalnya ya, itu PTKP-nya sebesar 58.500.000 rupiah. Jika sudah menikah dan punya 1 tanggungan anak, maka PTKP-nya 63 juta rupiah. Dan jika menikah sudah punya 2 anak, 2 tanggungan, PTKP-nya 67.500.000. Dan jika sudah menikah dan punya 3 tanggungan anak, itu secara maksimal ya, maka PTKP-nya adalah 72 juta rupiah. Nah, biasanya untuk tanggungan-tanggungan seperti ini dikhususkan untuk kepala keluarga atau laki-laki. Untuk wanita yang sudah menikah tentunya, jika istrinya itu bekerja, berhubung tanggungannya sudah diberikan kepada suami, maka PTKP-nya itu tidak menikah dan tidak ada tanggungan. Jadi ketika penghasilan 1 tahun kita dikurangi PTKP yang sudah tadi aku sebutkan, maka sisanya adalah PKP. PKP adalah penghasilan kena pajak. Nah, dari sisa ini nih, yang PKP ini, yang akan menentukan berapa besaran pajak PPh 21 yang harus dibayar. Oke, kita langsung ambil contoh saja ya. Ini sebagai ilustrasi saja, tidak nyata, hanya karangan aku semata. Jadi misalnya nih, ada wajib pajak, kemudian dia diberi gaji 4.800.000. Dia mendapatkan tunjangan sebesar 700.000 rupiah. Lalu ada biaya jabatan dan juga iuran pensiun sebesar 500.000. Gaji pokoknya dia ditambah tunjangan dikurangi dengan biaya-biaya yang tadi. Hasilnya 5 juta rupiah. Jadi penghasilan dia dalam 1 bulan yaitu 5 juta rupiah. Jadi penghasilan dia dalam 1 bulan ini dikalikan dengan 12 bulan, yaitu 5 juta dikali 12 bulan, yaitu 60 juta. Dan jika kita akan mengkondisikan si wajib pajak ini belum menikah, nah maka akan dikurangi PTKP yang belum menikah. Jadi 60 juta dikurangi 54 juta. Maka hasilnya adalah 6 juta rupiah. Nah, 6 juta rupiah ini adalah PKP atau penghasilan kena pajak. Lain halnya jika dia sudah menikah, misalkan dia menikah dan punya 1 tanggungan anak. Nah, berarti kalau dilihat dari PTKP-nya, dia itu penghasilannya di bawah PTKP. Maka dari itu, penghasilan dia tidak kena pajak. Kita balik lagi nih, kalau misalnya si wajib pajak tersebut belum menikah. Tadi yang seperti aku sebutkan, maka PKP-nya itu 6 juta. Jadi jika PKP-nya sudah ditentukan, maka kita juga harus tahu pajak progresif dari setiap besaran PKP-nya. Jadi seperti ini. Jadi untuk tarif progresif ini diperuntukkan untuk menghitung berapa besaran PPh 21 terutangnya terhadap PKP-nya. Jadi untuk menentukan PPh 21 terutang ini ada tarif progresifnya. Jadi tidak semua PKP yang kita dapat sama rata, semua pajaknya tuh sekian persen gitu. Tapi ada yang namanya tarif progresif. Jadi ini besaran tarif progresif yang berlaku. Yang pertama untuk tarif 5%, untuk yang PKP-nya hingga 60 juta, tarif 15% untuk
PKP-nya 60 juta sampai 250 juta. Kemudian ada tarif 25% untuk yang PKP-nya 250 juta sampai 500 juta. Kemudian ada yang tarif 30% untuk 500 juta hingga 5 miliar. Dan tarif 35% untuk yang PKP-nya di atas 5 miliar rupiah. Wow, aku bener-bener kayak nggak kebayang banget gitu. Itu PKP-nya loh. PKP 5 miliar ataupun di atas 5 miliar. Kayak pekerjaan apa ya yang menghasilkan penghasilan setahunnya tuh sampai 5 miliar lebih. Itu pun sudah dikurangi dengan PTKP loh. Wah, kalau misalkan tahu pekerjaan apa nih yang sekiranya penghasilannya sampai 5 miliar seperti itu PKP-nya, mohon tulis komentar di bawah. Kira-kira apa nih yang sekiranya biayanya sampai 5 miliar setahun loh itu. Oke, jadi ini ada perhitungannya sendiri untuk tarif pajak progresif ini. Misalnya untuk PKP-nya sekitar 10 juta misalkan ya. Nah, itu masih mending ya, cuma dikalikan dengan 5% karena di bawah 60 juta PKP-nya. Dan jika PKP-nya melebihi 60 juta, misalnya aku kasih contoh PKP-nya itu 90 juta. Nah, apakah 90 juta ini langsung saja dikalikan dengan 15%? Oke, jadi kita akan breakdown dulu. 90 juta tidak serta-merta langsung dibagi dengan 15%. Jadi seperti yang aku katakan, yang namanya tarif progresif itu besarannya akan semakin meningkat. Jadi seperti ini. Untuk tarif 5% jika pendapatannya hingga 60 juta. Nah, berarti ketika dia sudah mencapai lebih dari 60 juta, maka 90 juta ini kita kurangi dengan 60 juta terlebih dahulu. Jadi 5% dikalikan dengan 60 juta sama dengan 3 juta. Nah, kemudian sisa dari 60 juta itu 30 juta. Jadi untuk perhitungan selanjutnya baru deh 15% dikali 30 juta. Sisa yang tadi ya, totalnya adalah 4.500.000 dan dijumlahkanlah itu yang tadi 3 juta rupiah dan 4 juta setengah. Hasilnya yaitu 7.500.000 rupiah. Itu adalah PPh 21 terutang. Ingat ya, kita masih dalam 1 tahun. Kira-kira kalau sebulan berapa ya? Nah, kalau sebulan tinggal dibagi saja dengan 12 bulan. 7.500.000 dibagi dengan 12 bulan. Jadi per bulannya dia harus membayar sebesar 625.000 rupiah. Jadi gimana? Anda sudah pusing? Sama sih, saya juga pusing sebenarnya. Oke, untuk yang tadi perhitungannya untuk yang PNS ya, karena ada biaya jabatan dan juga ada iuran pensiun. Kalau non PNS, setauku tidak ada tunjangan dan tidak ada juga biaya-biaya lainnya, maka biasanya penghasilan bruto tersebut dikalikan saja dengan setahun lalu dikurangi PTKP. Oke, untuk PPh 21 ini sebenarnya tidak hanya sebatas untuk pegawai saja, ada juga pajak PPh 21 khusus untuk yang bukan pegawai. Maksudnya apa? Jadi bisa dibilang ini tuh untuk tenaga ahli. Jadi si penerima penghasilan ini sudah melakukan pekerjaan jasa tetapi dia itu bukan pegawai atau bukan karyawan yang biasanya melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, atau mungkin juga desain grafis juga bisa sebenarnya. Yang ingin aku tekankan di sini, si tenaga ahli ini dikenakan pajak PPh 21 ini apabila memang penghasilannya langsung diberikan kepada si tenaga ahli tersebut yang tidak termasuk ke dalam badan usaha atau badan hukum seperti CV, PT, dan yang lainnya. Nah, si tenaga ahli ini sebenarnya dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, tenaga ahli berkesinambungan, tapi lebih dari 1 pemberi kerja. Yang kedua, berkesinambungan juga, tapi hanya 1 pemberi kerja. Yang ketiga adalah yang tidak berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan itu apa sih? Jadi, jika tenaga ahlinya berkesinambungan, itu artinya si tenaga ahli tersebut menerima penghasilan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Dan jika tidak berkesinambungan, berarti si tenaga ahli tersebut hanya menerima penghasilan 1 kali dalam setahun saja. Kita langsung saja ke contohnya ya. Untuk yang berkesinambungan
tapi lebih dari satu pemberi kerja. Misalnya ada wajib pajak nih, katakanlah si A ya. Si A ini adalah seorang konsultan. Si A ini bekerja di 3 perusahaan yang berbeda. Dan penghasilannya tuh setiap perusahaan dikasih 50 juta. Jadi penghasilan brutonya 50 juta kali dengan 3 perusahaan tersebut. Hasilnya ada 150 juta. Jadi jika pemberi kerjanya ada lebih dari satu, maka tidak memperhitungkan PTKP meskipun berkesinambungan. Lalu penghasilan kena pajaknya. Jadi sebelum dikenakan tarif pajak progresif, untuk tenaga ahli ini benar-benar spesial karena pengenaan pajaknya ini hanya separuh dari penghasilan brutonya dia. Jadi yang tadi 150 juta tadi dikali 50%, maka PKP-nya hanya 75 juta. Karena sudah melebihi 60 juta, maka dikenakan tarif pajak progresif yang tadi loh persenannya itu meningkat. Jadi 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta rupiah. Lalu lapis keduanya, yaitu sisanya tadi 75 juta dikurangi 60 juta berarti hanya 15 juta. Nah, si 15 juta ini dikalikan dengan 15%. Jadi hasilnya 2.250.000. Maka 2.250.000 tadi ditambah dengan 3 juta yang tadi. Maka pajak terutangnya sebesar Rp5.250.000. Kita beralih yang kedua, tenaga ahli yang berkesinambungan tapi hanya satu pemberi kerja. Nah, ini nih yang dikenakan PTKP. Si tenaga ahli ini akan dikenakan PTKP apabila kategorinya itu hanya satu pemberi kerja. Jadi perhitungannya tetap ya, penghasilannya itu harus dikali dengan 50% atau separuhnya, lalu dikurangi PTKP. Misalnya si penghasilan brutonya itu 200 juta rupiah. Maka untuk PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya, si 200 juta itu dikali dulu dengan 50%, kemudian dikurangi PTKP. PTKP yang dikenakan yaitu PTKP yang khusus untuk 1 bulan saja. Jadi sebenarnya untuk PTKP 1 bulan ini bisa dikalikan saja. Misalkan yang sebelumnya PTKP yang 1 tahun itu misalnya yang tidak kawin ya, yang tidak kawin itu jumlahnya tuh 54 juta. Lalu kita bagi 12, jadi hasilnya itu hanya Rp4.500.000. Itu PTKP sebulan. Dan jika punya tanggungan-tanggungan lain, misalkan tanggungan istri karena sudah nikah ya, kemudian ada tanggungan anak maksimal sampai 3, itu tinggal ditambahkan saja 375.000 setiap tanggungannya. Jadi kita akan ulangi lagi untuk PKP yang tadi, jika wajib pajaknya punya penghasilan bruto 200 juta rupiah, lalu penghasilan brutonya itu harus dikalikan dulu dengan 50%. Misalkan si tenaga ahli ini bekerja hanya 4 bulan ya, karena lebih dari 1 kali, misalnya kita ambil contoh 4 kali dalam setahun dia melakukan pekerjaan sebagai tenaga ahli. Jadi dikurangi 4 dikali PTKP-nya yaitu 4.500.000. Kita ambil contoh jika misalnya dia belum menikah dan tidak punya tanggungan ya, dan jumlah PKP-nya yaitu 82 juta rupiah. Lalu setelah kita menemukan PKP-nya, kemudian dikenakan pajak progresif lagi. Karena lebih dari 60 juta, maka kita akan berikan tarif lapis pertama. 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta rupiah. Lalu lapis kedua ada 15 juta dikurangi sisanya, yaitu 22 juta. Jadi sama dengan Rp3.300.000. Maka jika dijumlahkan, pajak terutang PPh 21-nya adalah Rp6.300.000. Lalu ada satu lagi yang terakhir, ini adalah tenaga ahli yang tidak berkesinambungan. Jadi artinya tenaga ahli ini hanya mengerjakan 1 kali pekerjaan dalam 1 tahun. Perhitungannya pun sangat simpel, tidak perlu PTKP. Jadi misalkan ketika penghasilan brutonya 150 juta rupiah, kemudian kita kalikan dengan 50%, jadi PKP-nya hanya 75 juta. Lalu diberikan lapis tarif progresif seperti biasa. Dan tarif pajak ini diberlakukan apabila si wajib pajak ini mempunyai NPWP. Selalu ya, NPWP itu sangat-sangat wajib, dan jika tidak punya NPWP, maka ada tarif penambahan pajak sebesar 20%. Nah loh, jadi makin gede kan pajaknya kalau misalnya nggak punya NPWP. Jadi saranku untuk yang mau bekerja, mulai dari sekarang deh,
lebih baik punya NPWP sendiri. Jadi sayang banget loh kalau misalnya kita tuh dapat penghasilan ya, tapi dipotong pajak lebih besar gitu kan. Ya meskipun hanya nambah 20% dari tarif sebelumnya, tapi kan ya sayang aja gitu loh. Oke, untuk pajak PPh 21 ini bener-bener cukup banyak materinya ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik setiap kategori pajaknya, apakah itu termasuk pajak PPh final, non-final, ataupun tenaga ahli. Benar-benar harus cermat dan jeli dalam penginputan pajaknya ya, karena yang namanya pajak sendiri kan maksudnya itu untuk pemotongan ya, pemotongan penghasilan kita dapat dipotong pajak nih. Tentunya harus ada rasa keadilan di situ. Oke, cukup sekian videoku untuk hari ini. Semoga pembahasan tentang PPh 21 dapat dipahami oleh para penontonku, para pemirsaku. Jadi mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata, salah-salah materi, atau misalkan ada hal yang mungkin berubah, yang kemungkinan aku belum tahu semenjak aku record video ini. Atau mungkin ada pertanyaan yang masih bingung-bingung, silahkan tumpahkan semuanya di kolom komentar di bawah. Aku sangat menunggu sekali interaksi dari kalian. Masih banyak hal yang mungkin harus aku perbaiki. Terima kasih banget kalau buat yang sudah menonton sampai akhir. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. A bientôt.